tahun 2018 dengan Bapak Bayu Pamungkas. Saya di sini akan mewawancara Bapak terkait budidaya terong. Jadi gini Pak, Bapak di sini yang punya atau yang bekerja di sini? Saya punya. Bapak yang punya. Sudah berapa lama Pak? Ini terong ini sudah 3 bulan, berarti 92 hari ini sampai hari ini. 92 hari. Motivasi Bapak ingin menanam terong nih apa Pak? Budidaya terong. Motivasi tanaman terong itu yang pertama ya, cepat menghasilkan karena terong itu kan 55 hari sudah bisa dipanen. Pas kebetulan ini 45 hari sudah dipanen, berarti bisa ditarik 10 hari gitu. Yang kedua, terong putih ini cukup stabil harganya di atas 10.000. Yang ketiga, agak rumit tanaman terong, tapi saya tetap dari dulu tanaman terong, cabai dan tomat gitu. Luas lahan yang Bapak miliki ini Luas berapa lahan Pak? tidak lebar, ini cuman berapa ya? 1.700 meter persegi. Pertama kali Bapak ngolah lahan nih pakai sistem apa Pak? Sistem belum ini pakai mekanisasi, hanya manual konvensional gitu ya. Ini tanaman terong Bapak ini varietas apa? Varietas Kania. Terus jarak tanam terong Bapak tanam berapa? Jarak tanam terong ini karena ini tunggal ya, jadi saya pakai jarak tanam 0,6 60 cm 60 cm kali 1,5 meter. Tanam tunggal ya. Coba skip dulu. 2, 3. Cara Bapak menanam terong nih dari kapan Pak? Dari umur berapa gitu terong mulai dirawat kan Bapak? Jadi begini, bukan dirawat terong itu sejak mulai kapan. Yang pertama kan terong itu di Somai itu sudah ada perawatan, sudah ada perlindungan hama penyakitnya. Lalu setelah 3 minggu terong itu sudah harus segera dipindah ke lapangan. Masalahnya terong cepat menghasilkan karena kalau terong terlambat ditanam itu akan belum ini di lapangan sudah keluar bunga, belum waktunya gitu. Karena sudah tua di persemaian gitu. Nah, untuk pemeliharaan pemupukan saya setiap per seminggu sekali atau 7 hari sekali. Yang pertama dengan hanya menggunakan urea saja 2 gram per pohon. Yang kedua adalah hanya menggunakan karate boron sebanyak 5 gram. Yang ketiga menggunakan PN Pril dengan NPK sebanyak 10 gram. Yang ketiga PN Pril, MKP sama NPK sebanyak 15 gram per pohon. Dan selanjutnya setiap seminggu sekali. Kendala Bapak, pernah nggak Bapak mengalami apa sih namanya kendala gitu terhadap penanaman Kendala terong? banyak. Untuk kendala ini terutama ini karena cuaca ya, karena masih lagi curah hujan cukup tinggi sehingga kita sulit untuk penyemprotan pestisida, sehingga banyak terong-terong yang seperti ini, yang kena ulat, yang busuk seperti ini. Karena ini cuaca yang kita tidak bisa menyemprot, tapi cuacanya keburu hujan gitu. Kalau terong yang siap dipanen tuh bagaimana Pak? Umur terong siap dipanen itu bagaimana ya? Biasanya di sini panen terong itu 3 hari sekali, dan terong yang sudah cukup dipanen tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, itu aja. Ini sebagai contohnya seperti ini sudah siap dipanen. Dimana kelopak ininya, kelopak buahnya tuh masih hijau gitu ya, masih hijau segar gitu. Ketika nanti terongnya sudah tua, ini akan sedikit menguning ya. Jadi tidak bisa tapi Sudah banyak ini bijinya, sudah banyak biji. 5 hari tidak dipanen ini bijinya akan keras gitu kan.
Setelah dilakukan pemanenan ini dipasarkannya bagaimana Pak? Apa dipasarkan? Karena saya biasanya pada umumnya petani itu hanya pelaku tani saja. Jadi tidak bisa jual, hanya bisa memproduksi. Jadi sebenarnya petani Indonesia kebanyakan itu adalah buruh tani. Yang namanya petani itu bisa memproduksi, bisa jual. Nah, untuk saat ini saya belum jadi petani, saya bisa dikategorikan buruh tani, bisa memproduksi tapi nggak bisa jual. Yang jual orang pasar gitu. Ya enggak? Betul. Terus setiap Bapak melakukan penjualan itu dapatnya berapa Pak omsetnya? Itu relatif ya. Ada tahapan. Jadi panen pertama, kedua, ketiga, keempat itu ada limit tertinggi, di mana limit tertinggi biasanya terong yang ini yang saya tanam ini mulai dari panen ke-10 udah mulai puncaknya. 11, 12, 13, 14, 15 itu masih anteng di titik yang tertinggi gitu. Hanya modal awal ke Bapak. Modal Kemudian modal awal dan seluruh modal Bapak nanam budidaya terong ini sama karyawan tuh berapa Pak? Karena terong ini tidak terlalu banyak yang saya tanam, sehingga saya tidak punya karyawan, saya kerja sendiri gitu. Jadi kalau untuk modal itu rata-rata saya targetkan untuk per pohon ini 10.000. Jadi kalau ini semua tanaman ini 1.300 berarti berapa? 13 juta ya. 13 juta. Sampai sekarang belum sampai akhir nanti, sampai sekarang baru 10.000 per pohon. Dah, skip lo. Kemudian hasil dalam sekali panen ini Bapak sekali jual dapat berapa? Ya, hasil ini sudah saya katakan tadi bahwa panen pertama tidak terlalu banyak, dan rata-rata hasil ini yang sudah saya dapat dari satu pohon ini sudah menghasilkan 2,5 kilogram kali 12.000 harga rata-rata. Gapoktan saya nggak ikut apa-apa, saya mandiri. Kemudian Pak Bapak di sini ada nggak ngikut ke komunitas Gapoktan? Gapoktan di sini ada, hanya saya kan perantau dari kabupaten lain dan ikut cari rezeki di sini, sehingga saya belum ada ikut gabung ke Gapoktan. Tapi orang-orang Gapoktan ke saya sudah pada kenal dan saya mengenali mereka. Okelah, sekian dari saya Durhayati bersama Bapak Bayu Pamungkas. Bayu Pamungkas di Jalan Objek, Kecamatan Sungai Raya.